Selamat datang di Suluk Gaib. Di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi jejak dari dunia yang tak kasat mata. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan menyingkap tabir yang seharusnya tetap tersembunyi. Cerita ini kelanjutan dari cerita sebelumnya. Baiklah, akan saya ceritakan langsung. Sudah beberapa minggu aku pindah dari kamar nomor 3 ke kamar lain, yang lebih dekat ke depan, dekat ruang tamu kos. Awalnya semuanya terasa lebih tenang. Tidak ada suara ketukan, tidak ada mimpi-mimpi aneh, dan yang paling penting, aku bisa tidur nyenyak. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suatu malam, sekitar pukul 2:30 pagi, aku terbangun karena suara gaduh dari arah dapur lama. Suara piring pecah, lalu diikuti suara langkah kaki cepat, seperti seseorang berlari di lorong. Aku langsung bangun dan keluar kamar, mengintip dari balik pintu. Lorong kos tampak kosong, tapi lampu di ujung, dekat kamar nomor 3, berkedip pelan-pelan, seperti mau padam. Aku menguatkan diri, berjalan perlahan menuju dapur, dan saat aku melewati kamar nomor 3, aku melihat sesuatu dari celah jendela kamarnya. Lampunya menyala, padahal kamar itu kosong. Aku memanggil Lela, dan kami berdua akhirnya memutuskan mengintip dari jendela. Lampunya memang menyala, dan lemari itu terbuka sedikit, seolah ada seseorang yang baru saja membukanya, dan dari dalamnya, kami melihat sesuatu menjulur keluar. Rambut hitam panjang, diam, tak bergerak. Kami langsung mundur, tapi sebelum kami sempat kabur, terdengar bunyi kriek, bunyi pintu kamar nomor 3 yang terbuka perlahan. Sendiri. Kami menjerit dan lari ke kamar masing-masing, mengunci diri sampai pagi. Besok paginya, Bu Sri tampak gelisah. Ia bilang, tadi malam ia juga mimpi buruk melihat seorang wanita tua dengan mata kosong duduk di depan lemari sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Sudah waktunya, kata Bu Sri sambil menatap kosong ke arah lorong. Sudah waktunya. Kami bingung, tapi ternyata Bu Sri sudah diam-diam memanggil seorang orang pintar, seorang bapak sepuh dari luar kota yang katanya punya kemampuan membuka tabir gaib. Pak Karyo, nama orang itu, datang malam harinya. Ia membawa dupa, bunga-bunga, dan sesuatu yang seperti kendi kecil dari tanah liat. Ritual dilakukan malam itu juga. Semua anak kos diminta diam di kamar, tidak keluar. Tapi karena rasa penasaranku begitu besar, aku dan Lela mengintip dari sela pintu. Dari ruang dapur lama, Pak Karyo mulai membaca doa-doa dengan suara dalam. Sesekali, suara itu berubah menjadi seperti bisikan bahasa yang tak kami mengerti. Lalu ia mendekati lemari di kamar nomor 3 dan mengetuknya 3 kali. Tiba-tiba angin berhembus kencang di dalam ruangan, padahal semua jendela tertutup. Api lilin bergoyang liar, lalu dari dalam lemari itu terdengar suara tangisan kecil, lirih, tapi kali ini bukan satu suara, 2. Ibu dan anaknya. Tangisan itu berubah jadi jeritan. Pak Karyo mengerang, seperti menahan sesuatu yang menekan dadanya. Tapi ia terus membaca doa dan memercikan air dari kendi ke arah lemari. Akhirnya, suara itu mereda dan pintu lemari tertutup dengan sendirinya. Dentuman pelan, lalu hening. Pak Karyo duduk lemas di lantai. Mereka nggak mau pergi, katanya. Tapi sekarang mereka tidur. Tidur? Tanya Bu Sri. Iya, tapi jangan dibangunkan lagi. Jangan ganggu lagi.
Jangan buka lemarinya, dan jangan biarkan orang lain tinggal di kamar ini. Sejak malam itu, kamar nomor 3 dikunci rapat. Busri menggantungkan janur kuning di pintunya dan meletakkan kendi tanah liat di depan lemari. Ia bilang itu untuk menjaga pintu antara dunia kita dan dunia mereka. Tapi kadang, saat malam sunyi dan angin bertiup dari arah dapur lama, aku masih mencium bau apek itu. Bau tanah basah bercampur jamur. Dan sekali waktu terdengar ketukan dari dalam lemari. Dan waktu begitu cepat berlalu, hingga sampai aku lulus kuliah. Pengalaman itulah yang tak akan pernah aku lupakan sampai saat ini. Bagaimana pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritaku, ikuti terus channel ini ya. Aku bakalan ceritain cerita horor yang lainnya. See you!